Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhiyyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam. Tahiyat alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, kita juga berdoa bermohon agar salawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita yang agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh teladan bagi kita dalam semua sisi kehidupan kita. Bukan dalam urusan ibadah semata, bukan dalam urusan ubudiyah semata, tapi juga dalam urusan akhlak, perilaku, muamalah sehari-hari. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan dalam urusan pribadi, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, begitu juga lah seharusnya pemahaman yang ada dalam diri kita. Sebegitu seriusnya kita meneladani Rasul dalam ibadah, seperti itu juga lah dalam urusan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang rasa keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Yang dalam bahasa lain dinamakan dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kajian serius dalam ilmu tasawuf. Dan ini sebenarnya sejalan dengan hadis Rasul yang lain yang mengatakan ihsan, ya, yang dikatakan dengan ihsan, ya, betul-betul merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Hadis ini adalah hadis yang sangat populer. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat, apa arti iman? Apa arti Islam? Kemudian yang ketiga, ma huwal ihsan? Apa yang dimaksud dengan ihsan? Yang secara bahasa kita, ihsan itu adalah sesuatu yang sangat baik, paripurna. Atau dalam bekerja orang dikatakan ihsan atau itqan kalau dia bekerja secara profesional. Maka beribadah dalam artian ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat gaib. Tapi kita betul-betul merasa. Dan andai misalnya memang kita tidak akan bisa melihat Allah kecuali nanti di hari kiamat kelak di surga, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Maha melihat. Nah, perasaan merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala semua gerak-gerik kita, itulah yang dinamakan dengan ihsan, yang dalam bahasa lain muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Rasakanlah atau takutlah kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala bukan di masjid saja. Kalau orang tunduk taat beribadah di masjid, di mushola, itu suatu hal yang wajar dan mesti. Kenapa? Karena dia sedang beribadah. Kalau dia menjadi orang yang jujur di masjid atau di mushola dalam beribadah, zuhur 4 rakaat dia kerjakan 4 rakaat,
Tidak ada yang dia potong, tidak ada yang dia kurangi. Sudah seharusnya seperti itu. Tetapi Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, di mana saja kita berada. Nah, ittaqillaha haitsu ma kunta, merasakan keberadaan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dalam kondisi apa saja, pasti dalam tanda petik akan memaksa kita untuk senantiasa dalam ketaatan, untuk senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya Maha tahu bahwa kita ini adalah manusia. Khilaf, lalai, lupa. Itulah sifat kita, karakter kita manusia. Dan itu semuanya manusiawi. Kenapa? Karena kita bukan malaikat dan Allah tegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi untuk menjadi orang yang taat di saat yang lain, bahkan mungkin di waktu bersamaan juga ada potensi untuk berbuat dosa. Inilah dua potensi yang ada dalam diri kita. Potensi taat dikawal oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Potensi berbuat dosa, ada bisikan hawa nafsu, dorongan hawa nafsu, atau ada bisikan syaitan. Itulah yang selalu mempengaruhi kita dalam berbuat atau bertindak. Maka wajar Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, di mana saja kita berada. Kenapa? Karena sangat mungkin di masjid kita menjadi orang yang soleh, sangat taat, tapi keluar dari masjid mungkin berubah. Mungkin saja di momentum puasa Ramadan, di momentum hari yang mulia, hari Jumat misalnya, kita soleh, kita taat. Tapi di hari yang lain, di waktu yang lain, mungkin saja kita di rumah bersama anak dan istri bisa membuktikan kesolehan dalam membangun rumah tangga. Tapi di kantor, di tempat kerja, di jalan, mungkin godaan, bisikan hawa nafsu, atau godaan syaitan bisa mengalahkan fitrah kita sebagai manusia untuk terus menjadi orang-orang yang taat. Oleh karenanya Rasul mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bahwa kita khilaf atau lalai itu adalah manusiawi. Yang tidak boleh itu adalah larut dalam kemaksiatan, berlama-lama dalam berbuat dosa, berkepanjangan dalam kelalaian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dilakukan adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi ketika kita tersadar kita khilaf, kita lalai, kita berbuat dosa, maka iringi langsung dengan ketaatan, dengan kebajikan. Kenapa? Karena kebajikan, kebaikan, kesolehan atau ketaatan yang kita kerjakan itu akan dapat menghapus dosa atau kesalahan sebelumnya. Tamhuha. Ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan bisa menghilangkan dosa atau kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi dengan syarat jangan berlama-lama atau larut dalam kemaksiatan, atau jangan selang-seling berbuat baik, lalai, berbuat baik, lalai, berbuat taat, tidak. Tapi kesalahan yang pernah kita lakukan, kita istighfar, kita taubat, berazam, bertekad jangan mengulanginya lagi. Bertekad tidak mau lagi terjerumus pada lubang yang sama. Barulah al-hasanat tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus dosa atau kesalahan. Ini poin kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ini bagian dari bukti kita mampu membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak, berperilaku, bermuamalah, berinteraksilah dengan sesama manusia, apakah dia pejabat atau orang biasa, yang penting dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Inilah tiga nasihat Rasulullah SAW, membuktikan, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang kedua,
wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi dosa, kesalahan, kekhilafan atau kelalaian dengan kebajikan, dengan ketaatan, dengan kesolehan. Dengan harapan kebajikan, ketaatan atau kesolehan itu bisa menghilangkan, menghapus dosa atau kekhilafan kita sebelumnya. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak, berperilaku dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.